Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawanti SPDI, peserta PPG dalam jabatan 2021 IAIN Cirebon, akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Harus semangat ya. Nah, mudah-mudi harus semangat ya. Semangat 4, 5 ya, seperti halnya semangatnya para pejuang kita yang rela berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita peringati beberapa hari yang lalu, tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, ya itu ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ke berapa? 76. Ke 76. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tira pimpin untuk berdoa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, kita apabila mau memulai atau setelah melakukan segala aktivitas kegiatan itu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ketika kita belajar, jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, kita masih dalam situasi pandemi ya. Jangan lupa tetap protokol kesehatannya dijaga ya. Apa aja? Pakai masker. Pakai masker, kemudian cuci tangan, lalu jaga jarak, terus menjauhi kerumunan. Tuh, jangan lupa ya. Setiap kamu pergi manapun, jangan lupa pakai masker. Kemudian setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ya. Nanti satu orang ibu akan lihat bacaan kaliannya ya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian membaca, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi
hadir, Bu. Akbar, Hadir. Hanita, Ismi, Kinanti. Iya. Itu Akbar yang bangku kosong sebelah kamu siapa? Surya, Bu. Surya. Surya kemana Surya? Sakit, Bu. Sakit ya, yang sakit mudah-mudahan kita doakan semoga Surya bisa cepat sembuh ya. Amin. Dia bisa berada di tengah-tengah kita lagi ya. Sebelum kita menginjak pada materi selanjutnya, Ibu akan ingatkan lagi apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, yaitu tentang apa? Ya, iman kepada Allah ya, yaitu tepatnya rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Ada 99. Dan yang dipelajari pada materi minggu lalu yaitu tentang Asmaul Husna apa? Satu? Al-Alim. Al-Alim. Apa itu Al-Alim artinya? Al-Alim. Maha mengetahui. Dua? Al-Kabir. Al-Kabir. Maha apa? Maha waspada. Tiga? As-Sami. Apa arti As-Sami? Maha mendengar. Keempat? Al-Basir. Al-Basir, yaitu maha melihat. Nah, kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya, tapi sebelumnya silakan dibagikan dulu bukunya. Adel, bagiin Del per kelompok ya. Bagiin dulu nanti itu kalau kurang ditambahin Del. Bagiin lagi Del, bagiin lagi sampai habis. Mau itu dulu. Nah, silakan buka halaman 77. Itu ya. Nah, itu ada di situ pelajarannya dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Ini salah satu berkaitan dengan asma Allah ya. Berkaitan dengan asma Allah yang sudah kita sebutkan tadi yaitu tentang Al-Alim ya, yaitu Allah Maha mengetahui ya. Jadi untuk kita pun supaya kita tahu ya, supaya kita tadinya tidak tahu jadi tahu, maka kita harus belajar ya, belajar menuntut ilmu. Silakan di situ ada renungan ya. Halaman tersebut ada renungan, dibaca dulu. Silakan dibaca dulu, Ibu beri waktu. Sudah? Nah, di situ ada apa coba dalam renungan tersebut? Tentang apa coba sih? Tentang apa renungan itu? Mengisahkan, menceritakan tentang apa? Bahwa jin dan manusia tidak akan bisa menembus penjuru langit dan bumi. Bahwa jin dan manusia itu tidak akan bisa menembus penjuru langit dan bumi Kecuali dengan seizin Allah. ya, kecuali dengan seizin Allah. Ada tidak kaitannya dengan dengan gambar ini? Kedua gambar ini? Ada. Ada. Kaitannya maksudnya gimana? Dengan belajar Akal. nah, kita mampu menembus ke ruang angkasa. Iya betul ya. Karena tadi Allah bekal
lainnya. Nah, itu sehingga akal tersebut manusia gunakan dan melalui proses belajar, proses menuntut ilmu. Ilmunya didapat, kemudian dipergunakan, ya, kemudian manusia bisa menciptakan, ya, hingga akhirnya bisa tuh manusia menembus ke langit, ke ruang angkasa, ya. Ada yang sampai ke bulan, ya. Ada pernah dengar ada manusia yang mengelilingi bumi? Nah, siapa tuh? Columbus. Dan membuat kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Berarti Columbus menggunakan kekuatan yang Allah berikan, menggunakan akalnya, ya, untuk menggali ilmu pengetahuan. Nah, ada kaitannya dengan surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Ar-Rahman ayat berapa? 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kita akan baca dulu kedua ayat tersebut. Sebelum kita membaca, di situ silakan kalian dibuka halaman berikutnya, ya. Ada di situ teks bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Namun, kita akan perhatikan dulu bagaimana cara membacanya, ya. Perhatikan, Ibu akan perlihatkan kalian video di sini cara membaca. Nah, kedengeran tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Nah, itu dia, ya, bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Nah, jadi barusan kalian sudah perhatikan video bacaannya. Jadi ketika kita mau membaca Quran, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, tajwidnya. Apa itu tajwid? Panjang pendek bacaannya, ya. Kemudian apa
Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum nafassahu fil majalisi fafsahu nafsahillahu lakum wa iza qillam suju famsuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ya. Silakan, Raka. Baca Raka. Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu ma tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Kinanti, silakan selanjutnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju famsuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Salma. Silakan. Najwa. Ar-Rahman Najwa ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan materi tentang hukum-hukum alif dan lam, yaitu alif lam yang masuk kepada isim atau kata benda. Alif lam terbagi kepada dua. Yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama alif lam qamariyah. Qamariyah berasal dari kata qamar, yaitu bulan. Bulan itu ada wujudnya, nyata dan bisa dilihat. Maka analogi ini jika kita kaitkan dengan alif lam, maka alif lam secara tulisan ada dan ketika diucapkan juga ada. Artinya suaranya terdengar ketika diucapkan. Nah, cara membacanya adalah idhar, jelas, terang seperti kita melihat bulan. Maka bisa juga disebut idhar qamari. Lalu bagaimana terjadinya alif lam ini? Terjadinya alif lam qamariyah ini ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14 dan sering kita kumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqima. Saya ulangi, ibghi hajjaka wa khaf aqima, yaitu alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itu adalah huruf-huruf qamariyah. Maka ketika kita bertemu dengan alif lam, kemudian di depannya ada huruf-huruf tersebut, maka dinamakan alif lam qamariyah. Kemudian contohnya, kita lihat contohnya. Misalnya hamzah al-awwalu. Jadi alif lamnya itu terbaca al-awwalu. Atau kita di Al-Quran menemukan kalimatnya huwal awwalu. Jadi alnya itu kesebut, kebaca. Huwal awwalu. Yang kedua, huruf ba. Al-babu. Al-bab. Seperti kalimatnya ulul albab. Ulul. Nah, lamnya itu juga terdengar. Dan seterusnya contoh-contoh yang lainnya. Maka itu dinamakan alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Asy-syams artinya matahari. Matahari itu ada, nyata wujudnya, tetapi sulit untuk dilihat. Artinya kalau kita kaitkan lagi dengan alif lam secara tulisan ada, tetapi tidak dibaca, dilewatkan, diabaikan. Nah, cara membacanya adalah diidghamkan, yaitu memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya atau ke dalam huruf yang ada di depannya. Alif lam syamsiyah ini sering disebut juga idgham syamsi. Boleh kita menyebutnya idgham syamsi. Nah, bagaimana cara atau terjadinya alif lam syamsiyah ini? Nah, alif syamsiyah ini terjadi ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah ini juga jumlahnya ada 14, atau untuk memudahkannya adalah sisa daripada huruf-huruf qamariyah yang tadi. Nah, berikutnya kita lihat huruf-huruf syamsiyah. Berikut contohnya. Kita lihat hurufnya ada huruf to, ada tha, sad, ra,
ta, bo, za, dal, sin, lo, zai, shin, dan lam. Nah, kita ambil satu contoh. Misalnya huruf ro, war rasul. Nah, lihat di situ ada huruf alif dan lam, tetapi tidak dibaca, dilewatkan dari waw langsung ke ro. War rasul. Yang kedua huruf sod misalnya. Wassalah. Sama seperti tadi. Ada di situ huruf alif dan lam tetapi tidak dibaca. Bacanya wassalah, tidak wal salah, tapi wassalah. Demikian sekelumit penjelasan tentang alif lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam komaria. Komari itu apa artinya? Komari bulan. Bulan seperti bulan, bentuknya ada dan bisa terlihat jelas. Maka bacaan alif lam komaria pun dibacanya jelas. Maksudnya ketika membaca alif lamnya itu dibaca ya, terbaca jelas tadi ya. Contohnya misalkan ibu contohkan ya, ibu contohkan misalkan di sini ada sini ada alif lamnya ya. Nah, ini dibaca apa ini? Nah, ini ada alif lam di sini. Al ya, dibaca jelas alif lamnya, tidak dibaca ke sini ya, tidak dimasukkan ke sini. Nah, berarti sul. Nah, ini alif lam komaria. Ada lagi nggak alif lam di sini? Yang mana? Nah, ini ya. Nah, ini juga ada alif lam di sini. Tadi yang kedua yaitu alif lam syamsiyah. Samsi itu matahari. Ada matahari? Ada. Bisa kita lihat? Nah, bisa kita lihat ketika kita melihat matahari kan? Seram. Nah, itu ya silau ya. Ada. Nah, tetapi bacaannya dimasukkan pembacanya kepada huruf yang ada di depannya, diidghamkan ya. Nah, seperti ini. Alakumut takasur, tidak dibaca kumul ya, tidak dibaca kumul takasur ya, tapi kumut takasur. Itu berarti ini alif lam samsia. Dan yang ini alif lam komaria. Nah, tadi karena dibacanya jelas maka sering disebut idgham. Idhar akbar, idhar lam tarif komaria. Nah, kalau ini yang samsia karena dibacanya dimasukkan maka sering disebut idgham. Lam tarif samsia. Itu ya. Sudah paham belum? Untuk supaya lebih kamu paham, ibu bagikan nih LKPD untuk bersama kelompok kalian, silakan dikerjakan per kelompok, nanti dipresentasikan bersama-sama ke depan. Di situ ada surat Al-Mujadalah-nya, surat Ar-Rahman-nya. Nanti kamu di situ mencari huruf, mencari alif lam yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ya. So, silakan ditulis dulu kelompoknya
kerjakan bersama-sama dengan teman. Ada buku ya untuk memandu kamu di situ. Kalau kamu tadi lupa nih video tadi, misalkan ada buku di situ, silakan kamu cari. Temannya bantu ya. Temannya membantu ya. Jadi kalian belajar bersama. Yang tadinya temannya nggak tahu dikasih tahu sama yang udah tahu. Cari dulu nomornya ya di surat ini yang ada alif lamnya. Nah, alif lamnya dulu cari dulu nomornya. Nanti kamu cek dulu alif lam kembali. Pindahin ke sini papanya, terus nanti di checklist alif lamnya di situ masuk ke alif lam koma ya apa?
sukun dapat tidak sekali dibaca merupakan tanda berlakunya huruf bacaan alif lam syamsiah. Dibacanya lam sukun ketika alif lam bertemu huruf hijaiyah tertentu merupakan tanda baca berlakunya huruf lam qamariyah. Huruf ba termasuk huruf alif lam qamariyah. Ya, terus ya. Ar-Rahman termasuk ke dalam bacaan alif lam syamsiah. Ya. Ya ma'syaral jinni termasuk ke dalam bacaan alif lam syamsiah. Betul tidak? Betul. Jadi jawaban kelompok 1 betul semua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan Nasra. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, Adel. Wakili temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan menjelaskan. 1. Melemburnya huruf alif lam ketika bertemu huruf hijaiyah tertentu sehingga lam sukun sama sekali tak dibaca merupakan tanda berlakunya hukum bacaan alif lam syamsiah. Betul tidak? Betul. Ya. Terus Dibacanya lam sukun ketika alif lam bertemu huruf hijaiyah tertentu merupakan tanda berlakunya hukum bacaan alif lam qamariyah. betul? Huruf ba termasuk huruf alif lam qamariyah. Betul? Ar-Rahman merupakan alif lam syamsiah. Betul? As-Sama merupakan alif lam syamsiah. Ya. Wal jinni merupakan alif lam qamariyah. Betul? Ya. Jadi kelompok 2 jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ya paparan dari masing-masing kelompok bagus ya. Tadi kerja kelompoknya juga bagus ya. Tidak ada yang diam, semua mengerjakan ya. Nah itu tadi ya paparan dari masing-masing kelompok tadi. Jawabannya sudah bagus-bagus. Kemudian dari kerjasama antar kelompoknya juga bagus ya. Tidak ada yang diam, tidak ada yang satu melihat temannya ngerjain, nggak ada ya. Bagus sekali. Itu perlu diacungi jempol. Ya, tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali bahwa yang pertama tadi kita belajar mengenai apa? Yang pertama membaca surat secara ayat surat ayat tentang apa? Mengidentifikasi hukum bacaan alif lam. Sedangkan ar-Rahmannya sendiri tentang apa? Tentang perintah Allah untuk kita terus senantiasa menuntut ilmu ya. Nah, tadi kemudian kita sudah seperti yang Raka sebutkan mengidentifikasi hukum bacaan alif lam. Bahwasanya alif lam itu dibagi jadi 2. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah dibacanya Alif-lamnya tidak dibaca jelas. alif lamnya tidak dibaca jelas. Kalau alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas ya, diidharkan. Nah, itu. Sekarang untuk mengetahui pemahaman
kasih waktu ya. Udah? Ya. Silakan kumpulkan per kelompok, tolong dikumpulkan setelah kelompoknya seorang. Kemudian kasihkan ke sini ke depan. Naswa sini Naswa. Ya, Akbar. Nah, terima kasih ya. Ibu akan tekankan lagi ya kepada kalian, jangan lupa ketika kalian membaca Al-Quran itu perhatikan yang pertama tadi tajwidnya ya, yang kemudian yang kedua itu perhatikan makhraj hurufnya ya, karena ketika kita salah panjang pendeknya, salah pengucapan makhraj hurufnya, maka akan berakibat pada kesalahan dalam artinya. Nah, itu ya. Silakan kalian yang sudah lancar bacaannya diperdalam lagi ya, dimanfaatkan ya, dibaca terus Qur'annya di rumah, jangan mentang-mentang kalian sudah lancar sehingga saya tidak perlu lagi harus baca Quran karena bacaan saya sudah lancar. Jangan seperti itu ya. Silakan dibaca Qur'annya setiap habis sholat ya. Nah, bagi yang belum lancar silakan terus kalian berusaha supaya bisa lancar membaca Al-Quran. Nah, mungkin dari Ibu pada hari ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.